Tidak ada seorang pun di danau. Tapi Sarah yang berada di tepi pantai selalu berbisik. Tiba-tiba angin bertiup. Burung mati di pelukan Sarah hidup kembali. Kakak dan pacar terkejut. Sarah memberitahu ibu Bonnie tentang hal ini. Dia juga berkata bahwa Tuhan akan membawanya ke surga. Bonnie sangat ketakutan. Dia pikir Sarah tidak tahu apa itu surga. Bonnie menjelaskan kepada putrinya. Tapi malam itu, Sarah tiba-tiba demam. Keluarga memanggil dokter. Dokter mengatakan dia hanya sakit. Bonnie berbicara Sarah melihat Tuhan dengan dokter. Dokter mengatakan untuk percaya pada sains. Malam itu, Bonnie menemukan lukisan Sarah. Ada sosok di danau. Dua orang sangat khawatir. Sarah sangat baik hati. Sarah memberikan fotonya padamu. Itu adalah foto dirinya sedang bermain basket. Tapi Mark setengah lumpuh, tidak bisa bermain sepak bola. Ada sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Seekor anjing hitam ditikam sampai mati. Sarah pergi ke sisi anjing. Kamu menyelamatkan burung di tepi danau. Bisakah kamu membantu anjing ini sekarang? Anjing itu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Itu mulai bermain dengan Sarah. Kemudian kembali ke sisi pemilik. Mark tertegun. Dia berharap Sarah bisa membantunya berjalan. Sarah setuju dan meraih tangannya. Dia mulai berdoa. Namun, kali ini keajaiban itu tidak muncul. Namun keesokan harinya, di rumah sakit, kaki Mark bisa bergerak lagi. Dokter tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena ini tidak mungkin. Setelah itu, Mark sudah bisa berdiri sendiri. Ini ditangkap oleh seorang reporter. Malam itu, semua berita tentang Sarah. Banyak orang sudah mengetahui informasi ini. Keesokan harinya, banyak orang di luar rumah Sarah. Mereka datang untuk meminta bantuan. Sarah yang baik hati ingin pergi keluar. Tapi ayahnya menghentikannya. Kau hanya bayi. Jika kamu menyembuhkan orang-orang itu, kamu tidak akan bisa menjadi orang normal. Apakah kamu mengerti? Kecemasan Alex adalah normal. Karena dia hanya ingin Sarah menjadi normal. Namun Sarah ingin membantu orang-orang itu. Gadis itu keluar dan meraih tangan seorang gadis. Dia mulai berdoa. Wajah gadis itu mulai memerah. Dia tahu betul, sel kanker perlahan menghilang. Dia sangat berterima kasih kepada Sarah. Kemudian Sarah pergi ke seorang gadis buta. Dia memegang tangan gadis kecil itu. Menundukkan kepalanya berdoa. Tidak ada yang melihat, di belakang Sarah ada cahaya Tuhan. Gadis buta itu melepas kacamatanya. Murid putih menjadi hitam lagi. Gadis kecil itu akhirnya melihat. Kamu memiliki rambut pirang terang. Bisakah kamu melihat? Hai, ibu. Kemudian Sarah pergi ke anak laki-laki di kursi roda. Sangat cepat, dia juga bisa berdiri. Tapi butuh banyak usaha dari Sarah. Gadis itu tiba-tiba mengalami koma. Alex menggendong putrinya ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, kondisinya semakin memburuk. Tidak ada semangat. Semua orang ingat apa yang dikatakan Sarah. Dia bilang dia akan pergi ke surga. Kakek pergi ke danau sendirian. Dia berdoa untuk tidak membawa Anna pergi. Dia tidak tahu kenapa. Tuhan memberinya kekuatan tetapi ingin membawanya pergi. Tolong jangan lakukan itu. Tolong jangan diambil. Jika kamu mau, bawa aku. Dia berlutut di tanah, berteriak keras. Tapi tidak ada yang menanggapi. Tidak lama kemudian, hasilnya keluar. Sarah mengidap tumor otak yang tidak bisa dioperasi. Waktu gadis itu hampir habis. Dokter menggunakan sains untuk menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Mengatakan tidak ada Tuhan, itu hanya kebetulan. Kamu bilang putri kita akan mati. Bagaimana aku harus memberitahu Sarah? Aku takut, karena aku sangat mencintai Sarah. Tapi Sarah mendengar semuanya. Air mata terus berjatuhan. Gadis itu keluar. Karena dia tidak ingin melihat ibunya terluka. Aku tidak ingin kau sedih. Jika saya pergi ke surga, saya akan bersama Tuhan. Ayah, ibu, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Aku ingin pergi ke danau untuk berdoa, oke. Sarah memohon kepada orang tuanya untuk datang ke danau. Namun, Alex mempercayai dokter tersebut. Mereka tidak berpikir perempuan memiliki kekuatan super. Karena kegembiraannya, Sarah kembali koma. Alex membawa putrinya ke rumah sakit. Gadis itu memberitahu kakeknya. Pasti membawanya ke danau. Hari itu, dia menemukan sekelompok anak muda. Mereka semua dibantu oleh Sarah.
Dia tahu orang tua Sarah tidak setuju dia membawa Sarah pergi. Dia diam-diam akan membawa gadis itu pergi. Tapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi dia pergi mencari orang-orang ini. Malam itu, hujan turun dengan deras. Kakak Sarah membawa pacarnya ke rumah sakit. Gadis ini akan mati. 3 orang masuk ke kamar rumah sakit. Kami akan menyelamatkanmu. Mereka membawa Sarah ke kursi roda. 1 orang menyamar sebagai Sarah. 2 orang pergi untuk mengalihkan perhatian orang di luar. Berpura-pura koma. Setelah menerima kabar tersebut, keduanya membawa pergi Sarah. Kemana kita pergi? Kakek sudah menunggu. Hujan deras hari itu. Tapi 2 orang memasukkan Sarah ke dalam mobil. Orang tua sudah tahu Sarah menghilang. Mereka segera pergi mencari. 2 orang membawa Sarah ke danau. Tapi mobil polisi mengejar. Kakek melaju di depan mobil polisi. Dia mulai menggeliat di jalan. Jangan sampai polisi mengejar. Mobil siap untuk mendaki gunung. Sebuah pohon tumbang menghalangi jalan. Tampaknya ada kekuatan yang mencegah Sarah mendekati danau. Pada saat ini, seorang pria melaju. Sebagai pemilik anjing, Sarah menyelamatkan. Dia segera memeluknya ke atas gunung. 2 orang tidak berani menunda. Tapi mereka bertemu serigala lagi. Anjing hitam naik untuk menghentikan serigala. Serigala ketakutan. Akhirnya Sarah dibawa ke danau. Kakek juga datang. Kemudian semua orang juga datang. Namun, kali ini keajaiban itu tidak muncul. Sarah sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbicara. Gadis kecil itu perlahan mati di tempat ini. Bonnie dengan keras mencela semua orang. Mengapa membawanya ke sini? Tiba-tiba, ada cahaya putih di danau. Seperti pusaran yang bersinar di malam yang gelap. Tuhan datang untuk membawa malaikat itu ke surga. Roh Sarah muncul. Perlahan berjalan menuju pria dalam cahaya. Ketika dia berbalik, dia berubah menjadi dewa. Kemudian cahaya itu berangsur-angsur menghilang. Alex membawa Sarah pulang. Dokter melakukan pemeriksaan terakhir. Nyatakan Sarah mati. Saat ini, Alex melihat foto Sarah. Ternyata, dia tahu Tuhan akan menemukannya dan dia menggambarnya. Dan saudara laki-laki Sarah juga menemukan lukisan lain. Di dalamnya, dewa membawanya kembali. Semua orang berkumpul di depan tempat tidur dan berdoa. Wajah gadis kecil itu berubah menjadi merah muda. Dia membuka matanya dan tersenyum. Saya katakan kepada Tuhan, saya belum siap untuk pergi ke surga. Dia menyuruhku kembali dan merawat ibuku. Gadis baik hati ini selalu percaya pada keajaiban. Mereka yang percaya pada keajaiban akan muncul. Orang jujur akan diperlakukan dengan baik pada akhirnya. Jadilah baik dan sebarkan kebaikan ini. Anda akan membuat bunga mekar di musim semi. Jika Anda sendiri cantik, Anda juga akan membuat orang lain merasa hangat.